Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada acara webinar kelas Chapter 13 Politeknik Said Jakarta. Demi kelancaran acara, kepada para hadirin dihimbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung. Hadirin peserta yang kami hormati, perkenalkan saya Nakesha Armevia, selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat siang dan selamat datang di ruang virtual dalam acara webinar kelas series 13 Politeknik Said Jakarta dengan judul Accounting Management in Hospitality and Tourism, Insights from a Professional. Yang terhormat kepada Bapak Tommy selaku narasumber dan para peserta yang hadir pada acara hari ini. Hadirin yang terhormat, kami himbau untuk para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan di akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya adalah pembawaan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Tommy selaku Manajer Sales dan Marketing Pangan Sari Food. Bapak Tommy, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Naksya. Rekan-rekan semua apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, Bapak. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang manajemen akuntansi dalam hospitality dan pariwisata. Hospitality kadang-kadang diartikan perhotelan, kadang-kadang diartikan industrial ramah tamah ya. Oke, next Mbak. Jadi apa sih manajemen akuntansi lagi? Akuntansi dan dalam hospitality dan pariwisata. Manajemen akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu organisasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena walaupun angka ya, cuma data hasil dari akuntansi itu bisa dijadikan patokan untuk mau ngapain perusahaan ke depannya. Oleh karena itu perannya data scientist itu berawal dari proses akuntansi yang tepat dan rapih. Next, Mbak. Ini tujuannya tuh, kenapa manajemen akuntansi, tujuan manajemen akuntansi dalam peraturan perusahaan. Pertama, dia menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ini ada satu kejadian lucu nih waktu saya coba recap suatu data gitu. Itu jangan sampai format datanya seperti tanggal itu berbeda satu sama lain tuh. Jadi misalkan sebuah divisi uh, general affair gitu ya, terus divisi finance ngebuat tanggalnya tuh yang satu tuh uh, date hari dari day, terus kemudian month, kemudian year. Yang satu year, month, date. Itu jangan sampai kayak gitu di satu organisasi. Coba dipastikan dalam satu metrik yang sama dan juga dalam satu format yang sama. Kalau tidak, data scientist-nya akan sangat kesulitan untuk merecap semuanya itu, mereconcile semua itu. Jadi menyediakan informasi keuangan yang akurat. Terus kemudian membantu mengontrol biaya dan meningkatkan profitabilitas. Setiap memulai project nih rekan-rekan ya, ada satu visibilitas studies yang harus dibaca oleh seorang investor, owner, ataupun direktur utama. Kenapa saya harus mengeluarkan uang pada project tersebut gitu. Salah satu di antara datanya visibilitas studies itu adalah prediksi keuntungan dan prediksi cost kontrol dan biaya di situ. Ketika sudah dia putuskan untuk invest, berjalanlah sebuah organisasi ini atau perusahaan ini gitu. Kemudian tiba-tiba cost-nya tuh melompat sekitar berapa? Let's say 5% gitu ya. Nah, ini kembali ke akuntansi, bakalan si direktur atau owner ataupun si investor itu. Coba lihat. Terus kemudian dibedah yang mana yang tidak sesuai dengan planning pertama di visibilitas studies itu. Nah, jadi ini sangat penting untuk mengontrol biaya. Terus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan hukum berlaku, ya kita pasti bayar pajak berdasarkan revenue yang kita dapat.
Terus kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis, pasti kalau tidak ada akuntansi apa manajemen, apakah kita sudah efisien atau efektif secara uang, itu juga akan tergambar di akuntansi. Mendukung pengembangan strategi bisnis dan rencana jangka panjang. Ini eh, sangat-sangat menjadi tolak ukur ketika kita mau berbisnis di daerah mana, pada musim apa, terus apakah kita sustain di daerah itu semua dari berdasar laporan keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Presiden. Iya, Oke, oke. bentar ya, Pak. Nggak apa-apa, aman, aman. Nah, terus ini siklus akuntansi dalam perhotelan dan pariwisata. Yang pertama dilakukan adalah pasti pencatatan. Setiap ada transaksi harus ada catatan. Mau mau keluar uangnya di accrue, mau keluar uangnya cash basis, mau itu hutang, itu semua harus dicatat. Pendapatan, loss, petik cash, operational expense, itu semua harus dicatat. Tepat waktu dan akurat. Nah, beberapa formatnya Excel itu ada yang titik merupakan eh, karakter yang terbaca ketika menulis angka 1000 gitu, 1.000 gitu. Tapi ada satu format Excel lagi yang bisa diganti by the way, jadi 1,000. Keduanya harus sama. Kalau tidak, akuntansinya akan babak belur ketika dia harus lintas ke divisi lain, crossing ke divisi lain gitu. Itu akan babak belur. Jadi jangan lupa selain pencatatan secara akurat dan tepat waktu, format-formatnya sudah harus dipadu-padankan. Terus kemudian, nah ini contohnya pencatatan ini yang mudah aja ya. Pencatatan pendapatan dari sewa kamar, maka em, pada debit itu akan muncul kas dapat uang 100.000 gitu ya. Terus di kreditnya kemudian ada pendapatan sewa kamar, gitu. Terus kemudian pencatatan pengeluaran untuk pembelian bahan baku makanan. Di debitnya ada bahan baku makanan senilai 100.000, nanti di kreditnya akan hilang uang 100.000 di cashnya. Gitu. Terus kemudian siklus kedua adalah setelah mencatat, mengklasifikasikan transaksi keuangan itu berdasarkan jenisnya. Transaksi keuangan ini contohnya adalah pendapatan yang berdasarkan membuat cash naik semua. Itu ada satu satu eh, tempat tersendiri gitu ya, satu matriks tersendiri. Kemudian biaya ada satu matriks tersendiri. Dua ini aja sebenarnya turunannya banyak. Nah, itu contohnya pendapatan, kemudian ada pendapatan sewa kamar, pendapatan penjualan makanan minuman, pendapatan dari jasa lainnya, pendapatan lain-lain, pendapatan gara-gara eh, selisih kurs mata uang asing, banyak banyak hal lagi yang lain. Terus kemudian biaya, ini cuma ada 6 tapi sesungguhnya banyak sekali. Biaya sewa, gaji, pembelian bahan baku, aset, iklan, promosi, dan lain-lainnya. Sebanyak lagi. Next, Mbak. Itu akan dibahas di program akuntansi tersendiri itu ya, saking banyaknya. Kemudian setelah mengklasifikasikannya, kita harus meringkas transaksi tersebut supaya ini menjadi sebuah sebuah data yang gampang dibaca secara fundamental bagi bagi eh, em, pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca ini gitu. Kalau dia tetap membacanya per hari, per jam keluarnya 100.000, 10.000, nah itu nggak mungkin lah, itu nggak mungkin di ranahnya decision maker, investor, em, em, apa namanya, si owner, itu nggak mungkin, direktur. Jadi dia itu udah harus diringkas transaksinya menjadi dalam bentuk-bentuk sederhana. Nah itu nanti bisa jadi neraca. Terus kemudian ada, kalau misalnya datanya diminta untuk laporan laba rugi, maka nanti akan jadi laporan laba rugi. Kalau ketika mau dilihat uang, maka laporannya akan berbentuk arus kas uang aja nih. Yang mana yang berhubungan dengan cash yang ada di bank atau ada di counter gitu ya. Nanti di bawahnya ada contoh. Kemudian keempat, setelah peringkasan ini, kita harus melaporkannya secara berkala kepada manajemen atau pihak yang berkepentingan lainnya.
Nah, kenapa harus melaporkannya? Karena mereka yang akan mengambil arahan tentang ke arah mana bisnis ini berjalan. Apakah tutup, apakah ada ada pengembangan bisnis lainnya, atau harus ekspansi dalam produk, atau harus meningkatkan produk pada masa atau musim tertentu gitu ya. Itu berdasarkan arahan-arahan itu akan diambil berdasarkan data yang dilaporkan oleh laporan keuangan salah satunya. Nah, jadi itu dia tiga key poinnya tuh membantu manajemen dalam mengambil keputusan, menilai kinerja keuangan perusahaan. Investor nggak mau kalau kinerja keuangan perusahaan tuh merah semua, kemudian kita minta uang gitu, nggak ada yang mau. Bank juga nggak mau, investor non bank juga nggak mau. Kemudian meningkatkan akuntabilitas pada pihak berkepentingan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan ini, sama kayak di atas ya. Kemudian ini contohnya, manajemen dapat menggunakan laporan laba rugi untuk melihat apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau tidak. Kreditor ini misalnya bank ya, peminjam uang ya, peminjaman uang. Dapat menggunakan neraca untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya. Pemerintah dapat menggunakan laporan arus kas untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola kasnya. Next, Mbak. Nah, ini contohnya tuh neraca tuh. Uangnya ada 100.000, persediaan bahan bakunya 50.000. Ini karena kita bicara akuntansi, maka kemungkinan besar adalah rupiah ya, rekan-rekan ya. Cuma kalau kita bicaranya neraca gudang atau neraca produksi, kadang-kadang di situ ada kilogram, tonase, ada volume di situ. Jadi ada satuan lainnya. Cuma kebetulan kita bicara tentang akuntansi, maka biasanya satuannya adalah uang, rupiah misalnya, atau dolar atau kurs lainnya, falas lainnya. Piutang dagang, kita punya piutang 20 juta yang masih belum ditagih, bahwa kita mempunyai peralatan senilai 200 juta, bahwa perusahaan ini mempunyai penyusunan peralatan yang sudah umur pakainya 50 juta, kemudian utang bank yang jadi ternyata ini kayaknya modalnya bukan dari investor nih, dari bank peminjaman uang gitu ya. Nah, itu juga utangnya juga harus dicatat. Eh, modal yang modal biasa dari owner nih, modal itu 100 juta gitu. Nah, harus dicatat semua, itu bentuknya neraca. Laporan laba rugi adalah pendapatan di bagian atas dikurangi oleh biaya di bagian bawah, kemudian ada total biaya, ada total pendapatan dikurangi total biaya, kemudian laba bersih. Laba bersih itu belum termasuk biasanya pajak untuk badan pajak perusahaan pajak badan perusahaan untuk pemerintah. Tapi itu laba bersihnya si perusahaan tuh kira-kira segini. Jadi sebenarnya masih ada di bawah lagi, bayar dulu pajak perusahaan, pajak PPh badan itu, kemudian pajak penghasilan badan, kemudian dia baru ketemu laba yang benar-benar bersih. Jadi laba bersih itu ada dua, laba bersih before tax dan amortisasi, ada laba bersih yang sudah semuanya, udah rangkum, udah penuh, udah real bersihnya. Kemudian kalau ada permintaan untuk lihat dong laporan arus kasnya, nah ini uang yang benar-benar sudah harus bisa liquid, tidak berupa peralatan, tidak berupa bangunan, tidak berupa emas, tidak berupa apa. Ini adalah laporan arus kas ini adalah benar-benar hartanya bersifat liquid yang kalau diminta sama owner langsung ada. Jadi bisa di bank, bisa di uang cash yang ada di counter dalam perusahaan gitu. Next, Mbak. Nah, ini sistem akuntansi manual yang biasanya dipakai di beberapa organisasi atau perusahaan di era dulu ataupun di era sekarang yang tidak mempunyai kekuatan modal, biasanya mungkin di home industry ya, dia memakai sistem akuntansi manual. Nah, ini benar-benar dicatat hari per hari nih. Misalnya tanggal sekian, pembelian makanan, beli makanan senilai 10 juta, maka akan muncul akun pembelian bahan baku makanan senilai 10 juta, tapi nanti lawannya adalah cash hilang 10 juta di kredit. Nah, ini catatnya satu-satu nih. Ya, pakai Excel lah paling enggak ya. Atau pakai format Microsoft lain gitu ya. Kemudian contoh di buku besarnya, persediaan bahan baku makanan awalnya ada 50 juta karena kita udah beli bahan baku makanan minggu lalu tuh sempat belanja ke pasar induk nih senilai 50 juta. Terdiri dari sayur 10 juta, daging
eh, 10 juta, kecap 10 juta misalkan gitu ya. Terus kemungkinan telur nih misalnya 10 juta. Tapi itu nanti akan tetap di akuntansi akan terbaca 10 jutanya adalah persediaan bahan baku makanan. Padahal realnya adalah telur. Ya, cuma dia terkategorikan sebagai bahan baku makanan. Nah, ini ada satu lagi yang belum, ini adalah cash akan berkurang 10 juta saat itu. Jadi cash tadinya 150 juta misalkan ya, maka nanti akan 140 juta saldo akhirnya. Next, Mbak. Atau sistem akuntansi yang kedua, yang sekarang ini sudah eranya nih rekan-rekan, sistem akuntansi terkomputerisasi. Dia gunain aja software akuntansi yang dia akan mencatat semua semua bentuk uang, barang, stok secara hmm, holistik, secara terintegrasi antara uang, barang, selling, produksi, stok, mungkin pajak juga di situ. Itu udah saling terkonek. Nah, itu udah satu sistem yang biasanya kita pakai aja apapun yang ada di lapangan. Ini contoh aja nih ya, jurnal, Mekari, kemudian Zahir, Harmoni, atau sistem-sistem point of sales yang di kasirnya, hmm, counter-counternya pasar retail di toko retail juga punya toko retail ya. Misalnya hotel itu punya punya toko merchandise gitu ya, atau punya eh, restoran atau punya bar gitu ya. Nah, itu akan ada point of sales yang dia tugas sistem ini adalah memang mencatat hari itu transaksinya apa yang keluar. Tapi kemudian setelah akhir hari ini terkumpul bahwa untuk mau beli bahan makanan segini, revenue segini segini itu kemudian masuk ke jurnalnya si akuntansi. Jadi ini dua sistem yang harus kawin nih antara sistem retail di depan dengan sistem back end yang berada di belakangnya perusahaan nih yang mencakup segala jenis transaksi di dalam hotel gitu ya. Eh, terus next next Mbak. Ada beberapa tantangan dalam akuntansi nih di sekarang-sekarang ini. Terutamanya di bidang hospitality dan pariwisata ya rekan-rekan ya. Em, saya perlu kasih tahu dulu nih. Saya mungkin kalian sudah ada yang kerja, mungkin udah ada yang magang gitu ya. Nanti tolong kalau tolong dibenarkan jika jika saya salah ya. Tapi yang terjadi pada setiap tahun buku akuntansi, tahun periode berjalannya sebuah perusahaan, rekan-rekan, itu akan ada satu tim budget. eh, Dia itu akan meminta dari setiap divisi, hey divisi A, kita sebut divisi marketing, kalian itu mau ngeluarin uang berapa di tahun besok, tahun 2025? Em, coba lihat dan coba lihat program kerjanya dan sebutkan angkanya berapa, gitu. Terus kemudian kalian punya cost berapa, terus apa yang akan diambil dari apa yang akan didapat perusahaan dari program kerja gitu. Itu dari marketing. Terus dia nanti ke sales, tim budget ini nih. Ke sales, tim sales, setahun ke depan, mana bakal ngapain dan berapa costnya. Ke GA akan beli apa? Ke barang akan beli apa? Stok akan beli apa gitu. Terus mereka ke setiap divisi. Kemudian dirangkumlah nih semuanya ini. Rencana kerja kita tuh begini, begini, begini dengan cost sekian miliar. Terus yang divisi lain juga gitu. Rencana kerja kita begitu, 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 costnya sekian ratus juta. Semuanya ini disusun. Nah, disusun dijadikan satu satu laporan perkiraan cost yang akan keluar di tahun depan untuk disajikan kepada owner, investor ataupun direktur. Dia akan ngasih nih kira-kira di tahun 2025 cost kita 100 miliar, cuma revenue kita 120 miliar. Tadi ada peran divisi sales di situ ya. Divisi sales itu akan memberikan
oh kami lagi mengincar PT A, kita lagi mengincar PT B untuk membeli produk dari kita secara bulky misalkan gitu. Jadi maka kita berpendapat mungkin akan dapatnya 120 miliar misalkan gitu. Dia tulis. Nah, si tim budget ini tinggal meng-reconcile aja bahwa sales bilang kita kemungkinan bisa dapat 120 miliar, cost itu divisi marketing ternyata 10 miliar, divisi GA mintanya 15 miliar, divisi finance 20 miliar misalnya gitu ya. Di compile sekarang 100 miliar sebagai cost, 120 miliar sebagai revenue. Udah, ini akan menjadi patokan bagi para petinggi untuk eh, untuk entah dia mau berhutang kepada bank, entah mau menyuntikkan dana lagi, entah mau membagi sisa hasil usaha berapa yang tepat supaya 100 miliar itu tercover gitu. Just in case ternyata 100 enggak 120 miliar nih si revenue-nya, tapi ternyata 90 miliar, which is rugi 10 miliar. Maka dia udah harus mengcover dari data kajian perkiraan ini, tim budget ini. Oke, kembali ke tantangan akuntansi dan dalam hospitality dan pariwisata. Tantangan penyusunan keuangannya dari sektor ini adalah sifat musiman industri perhotelan dan pariwisata yang yaitu musiman. Kalau kita bilang secara perusahaan manufaktur, dia mungkin sifatnya sama tuh. Eh, Beli biji besi untuk diolah menjadi besi jenis A begini, jenis B begini, jenis C berapa banyak gitu ya. Dan itu dilakukan di Januari sampai Desember gitu ya. Karena mesinnya kan kalau dia berhenti sayang ya, mesin si perusahaan mesin untuk membending atau membakar si biji besi kan sayang kalau berhenti. Maka dia pasti akan memaksimalkan produksi setiap perusahaan yang sifatnya sektor-sektor produk seperti ini. Tetapi sektor jasa, utamanya hospitality dan pariwisata, tidak seperti itu. Dia punya sifat-sifat yang jangan-jangan pengeluaran di bulan Juli, liburan anak-anak kan bulan Juli ya? Iya, bulan Juli sama akhir tahun jauh lebih tinggi dan masuknya jauh lebih banyak juga. Tapi di beberapa bulan lainnya mungkin sama sekali nggak ada pengunjung, mungkin sama sekali cost juga, cost tetap ada by the way, karena cost yang untuk bayar gaji karyawan kan pasti ada. Cuma costnya untuk towel atau listrik eh, kamar atau minibar atau apa mungkin agak-agak turun ya. Tapi anyhow kan ada beberapa cost yang tetap fix yang harus dibayar. Sedangkan revenue-nya pada saat itu kosong melompong, nggak ada sama sekali misalkan gitu. Terus kemudian tantangan berikutnya adalah penyusunan persaingan yang ketat di seksi ini juga juga akan banyak menimbulkan catatan-catatan tersendiri nih untuk tim untuk ngebudgetin berapa yang akan keluar atau berapa yang akan masuk dari sektor hospitality dan pariwisata. Kemudian kompleksitasnya operasi bisnis nanti akan saya jelaskan. Kemudian peraturan dan kepatuhan yang ketat. Ini juga merupakan tantangan tersendiri dalam hal menyusun akuntansi di sektor pariwisata. Next, Mbak, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, sifat musiman. Nah, harusnya saya jelaskan di sini tadi. Pendapatan pengeluaran berfluktuasi sepanjang tahun, tergantung musim liburan kah, atau memang saat itu musim bisnis kah, atau saat itu apa ada exhibition kah gitu. Itu akan berpengaruh terhadap eh, tantangan penyusunan akuntansi di sektor pariwisata. Gitu. Kemudian sehingga menyebabkan sulit untuk memperkirakan arus kas. Nah, ini yang saya bilang memperkirakan arus kas itu ketika satu bulan yang diperkirakan pemenuhan pemenuhan hotel tingkat okupansinya cuma 5%, 95% kosong. Kan gaji harus dibayar. Dan which means cash harus ada untuk membayar em, pengeluaran 5% dari tamu yang datang dan gaji-gaji, hutang-hutang atau kos-kos lain yang bersifat fix eh, pada bulan itu. Revenue nggak ada nih, tapi harus ditopang sama cash yang sudah sesuai pada bulan itu untuk menutup semuanya. Kalau nggak ada topangan cash ini,
Case ini sekali lagi saya ingatkan adalah eh, arus arus yang sifatnya sangat liquid ya. Jadi harus ada, gitu. Nggak bisa. Dan manajemen persediaan menjadi lebih kompleks. Manajemen persediaan lebih kompleks gini. eh ini agak panjang tapi bear with me ya. eh Ketika seorang purchasing mau membeli barang, di benak dia adalah barang ini saya harus beli dengan harga semurah-murahnya. Salah satu caranya menunggu diskon atau membeli secara bulky, secara banyak. Nggak bisa dia beli ayam, cuma beli ayam 10 kilo, nggak bisa, harganya berapa. Dia harus beli ayam tuh 1 ton. Kalau 1 ton, ada peluang dia mendapatkan uang lebih lebih sedikit, pengeluaran lebih sedikit dibanding dia membeli 10 kilogram, tetapi tiap hari, misalkan gitu. Atau dia beli 10 kilo, 100 kilogram deh, beli 100 kilogram tapi tiap hari. Dia lebih baik beli 1 ton untuk kebutuhan 10 hari. Cuma menjadi kompleksnya adalah kalau ternyata barang-barang itu murahnya ketika memang bukan seasonnya pariwisata, gitu, bukan seasonnya puasa. Sementara kita udah harus beli barang yang dibajetin harga ayamnya sih cuma 30.000. Kalau kita beli ayamnya di angka 32.000, maka kita over budget. Ada catatan-catatan yang memang memang bisa dilakukan ya, dan harusnya owner ngerti bahwa saat itu nggak mungkin harga 30.000 Pak, karena saat itu begini harga 32.000. Dan kita belinya nggak bisa cash saat itu karena uang cash nggak ada, maka kita harus belinya secara ngutang. Akibatnya jadi 33.000 Pak. Ya asal dia punya alasan dan si owner dan investor ini maklum gitu ya, ya ya sudah. Cuma untuk tahun depan berarti diperkirakan sebaiknya tuh bagaimana? Apakah beli tetap 1 ton kemudian harus harus menyiapkan freezer lebih banyak, which means berarti harus ada pengadaan pembelian freezer gitu ya. Semua ini menjadi alternatif solusi yang bisa dilakukan berdasarkan em, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Jadi itu memang banyak banyak sekali. Dan itu ayam kan kalau frozen ya bisa lah dia mungkin bertahan 1 bulan, 1 bulan setengah 2 bulan gitu ya. Namanya juga di cold storage, bekunya minus 22 derajat, oke lah aman. Bayangkan kalau sayur, sayur gimana? Kita beli sedikit harganya mahal, kita beli banyak, tapi basinya tuh 3 hari. Nggak bisa diapa-apain lagi, sayur kan harus segar. Nah, itu sedikit sedikit gambaran betapa kompleksnya. Itu belum saya bicarakan tentang kalau harus beli anduk, harus beli selopnya hotel, harus beli apa biaya apalah biaya apa. Ini semua harus diperhitungkan bagaimana kondisi si si produk itu. Dan kalau sifat em, sektor hotel ini adalah sifat musiman, maka persediaannya ini juga harus menjadi satu keputusan yang sangat kompleks. Apakah belinya sekarang, apakah nanti ditunda, apakah harga tuh akhirnya jadi naik. Jadi nggak bisa dipukul rata nih, harga sayur tuh harusnya 3.000, ternyata nggak bisa dipukul rata. Harga sayur akan 5.000 di bulan A, akan jadi 3.000 di bulan-bulan yang emang lagi banyak seasonnya, musim-musim pariwisata datang. Begitu kompleksnya. Saya memberikan gambaran kulitnya, nanti kalau kalian terjun, kalian akan mendapatkan betapa kompleksnya dalam hal ini. Next, Mbak. Terus tantangan berikutnya tadi persaingan ketat. Eh, Ingat tadi saya bilang ketika tim sales bilang kita akan mendapatkan 120 miliar nih tahun 2025. Ternyata di tahun 2024 akhir muncul Airbnb. Ternyata muncul apa ya? Traveloka misalkan, let's say kita kita flashback ke belakang ya. Atau muncul satu satu disrupsi baru yang menghajar eh, 120 miliar rencananya si sales tadi gitu. Terus akhirnya yang dilakukan
supaya tetap ada okupansi, kan dia harus turunin harga. Paling enggak harga ketika si eh, Traveloka atau si Airbnb itu lagi ada diskon, kita hajar di situ. Atau kemudian lagi ada apa ya? Ketika mereka berdiskon, kita berdiskon. Ketika mereka okupansinya lagi banyak, kita hajar juga dengan diskon. Ada tekanan itu. Jadi tadinya 120 miliar, ternyata kita harus meng-give up 5% sebagai bentuk diskon di beberapa periode bulan gitu. Akhirnya dapatnya 114 miliar. Nah, kurang 5% dari target kan. Itu kalau kalau cuma kurang 5%. Tapi ada antitesisnya sih sebenarnya dengan program diskon yang kita harus menghajar disrupsi bisnis barunya kompetitor ini gitu. Yaitu asalkan tempat kita berada dalam dalam satu posisi strategis di daerah-daerah wisata, di daerah-daerah bisnis MICE gitu ya. Itu masih bisa kita kejar pada peak seasonnya. Jadi harga kita yang tadinya misalnya 100.000 per kamar, pada peak season kita naikin 110.000 per kamar. Jadi diskon yang kemarin ketutup dengan peak season. Karena saat peak season pasti berlomba-lomba untuk menginap di daerah situ kan ya. Demand-nya kan cukup banyak ya. Jadi harapannya para hotel atau turisme lain, pariwisata lain itu naikin harga lah di situ gitu. Terus kemudian peningkatan penggunaan platform pemesanan online. Nah, ini juga kan tadi salah satunya ya. Tadi ada udah ada hotel-hotel baru kanan kiri termasuk rumah-rumah apa losmen gitu ya. Sekarang platformnya online lagi. Mana dia nggak punya hotel, dia cuma merekrut orang yang kamar rumahnya mau dijadiin hotel gitu ya, mau jadi tempat tidur, mau dijadiin apa tempat menginap gitu ya. Nah, ini kan merupakan satu satu pukulan bagi eh, sektor hotel dan pariwisata gitu. Terus kemudian pentingnya memberikan nilai tambah kepada. Nah, ini makanya memberikan nilai tambah kepada pelanggan ini sangat penting ketika sudah menjadi terjadinya persaingan ketat kayak gini. Ya, makan paginya dibanyakin atau atau disediain wifi atau apa yang kita akan lihat day case by case, day by day gitu ya. Tapi udah harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Bahwa ketika dia nginep di sini kasih nomor teleponnya artis, gitu. Kalau nginep sini saya kasih nomor telepon artis misalnya gitu ya. Itu merupakan satu 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 em, cara untuk memberikan nilai tambah kepada para pelanggan. Next, Mbak. Nah, terus tantangan berikutnya di akuntansinya si hospitality dan pariwisata ini adalah betapa kompleksnya operasi bisnis. Ini em, kalian tahu kan dia di hotel itu pasti ada bangket, ada restoran, ada ada housekeeping, ada kamarnya sendiri untuk disewa, ada mungkin ada spa di situ, mungkin ada gym, ada apa gitu ya. Ada front office. Nah, ini semua punya jenis catatan akuntansi yang berbeda-beda nih. Saya akan ngambil yang perbedaannya paling signifikan ya. Pertama adalah saya akan ngambil front office. Front office tipe catatannya adalah pembelian misalnya saya pembelian seragam harga 100.000, pembelian em, wifi atau penyewaan penyewaan sistem komputer gitu harga sekian sekian udah mudah ya. Maksudnya ya ada ada barang atau jasa yang didapat, ada cash yang keluar gitu ya. Atau ada hutang yang bertambah tergantung bayarnya hutang apa cash. Nggak begitu kompleks ya. Oke, begitu oke gampang. Nah, sekarang saya ambil yang range-nya paling jauh sampai ke bar atau restoran. Bar sama restoran itu operasinya adalah dia punya satu menu
yang menu planning yang isi dari menu nasi goreng, katakanlah menunya namanya nasi goreng. Di situ sosisnya 15 gram, nasinya 180 gram, em, garamnya 3 gram. Ini kan harus dihitung ya supaya ketahuan HPP ya rekan-rekannya. Jangan sampai kalian cuma memperkirakan aja nasi goreng harganya paling 7 ribuan, paling 7 ribuan sebutannya, nggak boleh. Kenapa 7 ribu itu eh, ada? Maka udah harus ada runutannya. Garam 3 gram, gula 3 gram, bawang putih sekian, berapa telur satu, harganya sekian. Harganya 7 ribu jadinya. Akan dijualnya 20 ribu misalkan. Nah, itu eh, kalau cuma nyatetnya beli daging, tadi beli beli bawang goreng 1 kilo harga 40 ribu itu kan mudah ya. Cuma ada yang lebih lebih sedikit kompleks lagi nih pencatatan di retail itu, yaitu walaupun dia beli 1 kilogram, which is harganya katakanlah 10 ribu nih bawang bawang merah ini, ya. Tapi dia menggunakannya kan cuma 3 gram per piring. Pada hari itu yang laku 100 piring. Maka dia menggunakan 300 gram. Which is angka yang dia beli pada hari itu 10 ribu kali 10 ribu, 1 kilonya 10 ribu ya. 10 ribu akan masuk sebagai bahan baku, tapi yang keluar bahan bakunya cuma 300 gram. Nah, ini kan menghasilkan cash yang harga 10 ribu 1 kilogram itu memang keluar cash. No? Tapi yang kedua ini pada pada proses hari itu yang kejualnya baru 3. Nah, sedikit lebih kompleks kan ya. Telurnya sekian, sementara nggak bisa habis itu barang karena pembeliannya 1 unit kilogram gitu ya, tapi penjualannya dibagi parsial dari 1 kilogram itu menjadi cuma 300 gram, 100 gram. Nah, ini jenis pencatatan yang lebih kompleks. Saya belum bicara bangket nanti. Tiba-tiba pencatatannya kayak gimana. Saya belum bicara tentang uang entertainment. Saya belum bicara tentang pengembangan properti perusahaan dari 100 kamar mau jadi 120 kamar. Gitu. Pasti ada hal-hal lain tuh yang perlu pencatatan dan itu divisinya masing-masing tuh. Gitu. Jadi lebih kompleks dalam jenis operasi bisnisnya si hospital dan pariwisata ini. Banyak departemen yang berbeda-beda. Kemudian melacak pekerjaan juga beragam. Kalau kalian pernah magang di hotel ya, di hotel itu ada satu satu storeman atau satu store manager atau satu store team yang dia selalu dikasih PO sama divisi restoran, divisi bangket, divisi front office, divisi housekeeping. Dia bilang selalu dia minta nih ya PO saya minta chemical pembersih merek A sebanyak ini dan harus dibeli dan hari Sabtu harus ada pembersih terus sapu ini terus saya perlu eh, misalnya maintenance ya GA ya bilang saya perlu busi buat motor mobil nih saya perlu alat alat apa karena peralatan kita sedang rusak maka saya perlu perlu beli dioda misalkan gitu ya. Terus nanti restoran datang, beli siung bawang goreng berapa siung, bawang goreng, bawang merah, bawang bombay ini segini. Terus datang lagi bangket, beli meja kursi kayaknya kurang 5 deh, beli ini gitu. Nah, si bagian purchasing itu harus si bagian ya kita sebutnya purchasing procurement ya, harus mengadakan itu. Nah, bayangkan melacak persediaan yang beragam kayak gitu, yang di-tackle dari purchasingnya. Nah, kemudian yang melakukan pencatatan kan si finance, si akuntansi melakukan pencatatan. Jadi agak lebih riwah tuh karena akan muncul beberapa kode. Kode kode kita sebutnya SKU ya. Jadi kodenya ini apakah ini termaksud chemical? Apakah ini termaksud bahan baku makanan? Apakah ini termaksud aset? Apakah ini termaksud apa itu dicatat tuh gitu. Em,
lebih kompleks. Saya akan kasih gambaran sedikit gini. Kalau misalkan hotel beli laptop, maka itu akan muncul menjadi aset si secara akuntansi. Beli laptop MacBook harga 30 juta, maka akan menjadi aset laptop MacBook. Tapi bayangkan kalau ternyata eh, laptopnya itu bukan untuk dipakai, tapi untuk dijual lagi. Maka ada dua jenis laptop tuh ketika beli. Satu laptop sebagai aset, satu laptop sebagai stok yang untuk dijual lagi. Gitu. Satu itu yang harus diperhitungkan oleh akuntansinya. Kemudian pengelolaan pendapatan dan biaya yang kompleks. Nah, ini lagi pendapatan. Pendapatan dari restoran berapa? Bangket berapa? Tim merchandising, bartender, bar ya, di bar. Terus apakah gym juga dikenakan biaya, apa spa juga dikenakan pendapatan apa enggak gitu ya. Itu semua dicatat tuh. Termaksud ketika ada orang bule yang bayarnya pakai dolar. Ternyata dolar ketika dia dia datang, $1 15.000. Ketika dia bayar, harganya 15.000 nih. Tapi ketika pencatatan laporan pajak atau di akhir bulan mau ditutup, dolarnya 14.900. Ada selisih kurs $100 yang harus diakui sebagai pendapatan selisih kurs. Nah, kan banyak tuh pendapatannya, jenis-jenisnya. Nah, ini nanti akan ketemu lagi lebih banyak lagi nih jika kalian langsung terjun di akuntansinya hotel. Tapi bayangin segitulah kompleksitasnya. Terus next, Mbak, peraturan dan kepatuhan. Ini si pajak-pajakan nih, peraturan pajak yang kompleks. Ini tidak di sini pembahasannya, tetapi di eh, mata kuliah pajak nanti ya, kalau kalian dapat. Kalau enggak, ya udah biarin aja kasih ke ekonomi, ke bagian ekonomi atau ke akuntansi. Peraturan pajak yang kompleks, berubah-ubah, makin naik lagi kadang-kadang. Terus bahwa ada yang bisa menjadi menjadi peringan pajak, ada yang bisa malah menambahkan pajak, gitu. Terus peraturan ketenaga kerjaan, bahwa kerja itu harus 8 jam, kalau lebih dari jam harus gimana, bahwa Sabtu Minggu itu harus apa, shift itu gimana, kayak gitu banyak lah. Terus kemudian peraturan keselamatan kesehatan yang juga jauh lebih banyak, harus memakai safety shoes, harus memakai sepatu, bahwa nanti chemical chemical pembersihnya si housekeeping tidak boleh tersanding sama makanan sama sekali, nggak boleh ada ada nggak boleh ada cross saling silangnya bakteri antara daging sama sayur, semuanya diatur dalam peraturan keselamatan kesehatan kerja ya. Terus kemudian banyak banyak hal lagi, jadi masih banyak yang harus dipatuhi. Kemudian pentingnya menjaga kapasitas untuk menghindari dan sanksi. Kalau ini tidak dipatuhi, maka beberapa sertifikasi si hotel akan gugur. Misalnya sertifikasi ISO mutu manajemen mutu gitu ya. Ternyata atau keselamatan pangan atau keselamatan kerja, keamanan pangan, sorry, keamanan pangan atau keselamatan kerja. Nah, ini kalau ada satu poin yang dilanggar, maka sertifikasi itu runtuh. Kalau sertifikasi itu runtuh, maka hotelnya tadinya bintang 5 mungkin tidak akan mendapatkan gelar bintang 5 lagi, dapatkan apa? Belum penalti ya. Penalti itu saya nggak tahu, seingat saya pajak tuh 2% per bulan dengan maksimal 24% alias 2 tahun untuk pembayarannya. Nah, ada banyak hal yang harus dipatuhi dari segi sektor pariwisata dan hospitality ini. Next, Mbak. Sebentar ya, Pak. That's okay. Nah, ini udah. Pajak untuk badan sektor usaha perhotelan ini saya kaji sedikit aja. Dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2000, nomor 2015 M garis miring 2019 terkait PPH. PPH itu ada pajak penghasilan ya rekan-rekan ya. Pendapatan yang kena PPH itu adalah pendapatan sewa kamar,
pendapatan penjualan makanan dan minuman, pendapatan dari jasa lainnya yang terkait dengan usaha perhotelan dan atau restoran. Misalkan tadi spanya ternyata merupakan pendapatan atau ternyata ada kita punya aula yang dijadiin bangket atau jadiin apa musik konser gitu ya. Itu kemudian semua itu menjadi objek PPh. Tarifnya berapa? Itu kurang lebih 25% dari laba bersih. Tadi ingat nggak saya bilang? Laba bersih itu pendapatan dari restoran, spa ini itu. Terus kemudian dikurangin kos termasuk biaya gaji, biaya bahan baku beli beli bawang tadi, biaya apa pada bulan itu ya. Dikurang kurang 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 lagi. Terus kemudian jadi laba bersih yang seolah-olah bersih padahal belum bersih karena dia masih harus bayar pajak. Jadi tadi 120 miliar ada revenue, cost-nya 100 miliar, maka itu belum bersih si investor punya uang 20 miliar. Atau si owner punya uang 20 miliar. Belum bersih. Dia itu sesungguhnya masih harus dibayar 25%-nya lagi dari si 20 miliar. Which means 5 miliar ya. Jadi dia punya laba bersih tuh di angka 15 miliar. Gitu. Next. Nah, ini adalah penghasilan kena pajak. Ya, ada tadi uang bersih pajaknya itu kan tadi 20 miliar ya. Sorry, keuntungan bersih 20 miliar ya. Ternyata di situ ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Contohnya misalkan yang beli jasa kita adalah orang pemerintah, maka dia tidak dikenakan pajak dan kita tidak dikenakan pajak. Misalnya kita beli air dan juga kita kalau kita beli produk atau jasa dari pemerintah itu nggak kena pajak. Beli air dari PAM, beli PLN beli listrik dari PLN, terus beli apa lagi ya? Nah, ini adalah penghasilan-penghasilan yang tidak dikenakan PPh nih. Jadi aman-aman aja. Jadi kalau penghasilannya kita dapat dari pemerintah nih, pemerintah kan yang penarik pajak nih, dia itu tidak perlu dikenakan PPh. Jadi dia beli daging sama kita 800 juta misalkan gitu. Nah, 800 juta itu nggak usah eh, kita nggak usah membebankan dia 880 juta. Kalau kalau PPN 10% saat dulu itu kan 10% ya, sekarang 11%. Jadi 88 juta. Kita nggak usah membebankan dia 88 juta. Karena 800 jutanya itu dibeli oleh pemerintah, maka invoice kita ke mereka tidak 888 melainkan 800 juta persis. Nah, jadi kita nggak usah bayar pajak di situ. Itu jadi nanti dicatat sebagai peringan pajak kita bahwa kita nggak harus bayar 88 juta. Terus kemudian penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh. Jadi ada beberapa penghasilan yang bagi pemerintah itu nggak usah dijadikan objek pajak nggak apa-apa. Misalkan yayasan, terus sebuah sebuah um, research and development, sebuah yayasan penelitian gitu ya. Terus kemudian yayasan sosial juga bisa. Ada beberapa tuh. Nah, itu mendapatkan fasilitas PPh. Jadi dia tidak perlu membayar pajak. Tidak penghasilannya tidak terlalu bisa tidak kena pajak. Tidak jadi objek pajak. Kemudian ada beberapa di bawahnya itu tarif PPh final. Ini adalah satu opsi dari sebuah perusahaan di sektor jasa, terutama di hotel dan restoran, untuk memilih apakah menggunakan tarif PPh final sebesar 1% dari omset, atau dia tadi yang 25% dari revenue bersih, dari net profit. 1% dari omset, atau 25% dari laba bersih. Tapi si 1% ini, jadi 1% dari revenue ya, bukan bukan udah pendapatan dikurangin sama cost ya, bukan. Dari total revenue-nya berapa kena 1%. Cuma bisa kalau perusahaan itu atau si hotel itu omsetnya nggak lebih dari 4,2 miliar setahun. Baru dia mempunyai opsi pembayaran 1% dari omset. Tetapi kalau dia lebih dari 4,2 miliar, maka dia kena yang tadi 25% setelah setelah dari net profit. Nah, jadi itu adalah jenis pajak untuk
sektor usaha hotel. Next, Mbak. Enggak, oh salah. Yang ini nggak usah. Next, nanti dihapus aja. Udah, habis. Kira-kira gitu rekan-rekan. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Agak kompleks ya, dan banyak sekali yang harus dijelaskan untuk menjabarkan akuntansi itu seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Tommy. Ya. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Untuk para audiens, jika ada yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, silakan di-unmute aja atau bisa ketik di kolom chat. Saya sih masih merasa kalian nggak berinteraksi secara langsung ya kalau kalian di manajemen hotel nih ke arah ini. Cuma elok untuk diketahui karena berdasarkan laporan keuangan itu eh, kalian bisa memperkirakan arah gerakannya perusahaan harus kemana. Jadi walaupun tidak detail, coba mengerti, memahami bahwa apa sih yang saya harus lihat dari laporan keuangan kalau saya ditunjuk memimpin satu hotel gitu ya. Yang harus kalian lihat pertama adalah panggil tuh direktur keuangan. Pak Direktur, mohon ke ruangan saya, minta data hutang kita berapa, cash kita berapa, alat kita apa aja, umurnya udah berapa lama, terus yang kira-kira menjadi pengeluaran dalam waktu dekat tuh apa? Misalkan harus harus mengurus pajak, harus mengurus izin perpanjangan sertifikat, atau harus harus mengekspansi em, tanah atau lahan properti. Itu diminta semua. Dari data itu kalian sebagai direktur atau investor harus mampu mempunyai visi kita harus ngapain ya dengan berdasarkan kondisi keuangan yang seperti ini nih gitu rekan-rekan. Jadi harus diikuti dipelajari walaupun hanya kulitnya aja. Paling tidak kalian tahu harus ngapain berdasarkan data ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya Pak, mungkin lagi ngetik atau Sure, sure, sure. lagi mikir mau bertanya Uh-uh. apa. Saya tadi juga mikir apakah apakah materi ini merupakan materi yang bisa saya bawakan secara secara tidak ngebuat orang ngantuk nih karena mereka itu pada rekan-rekan ini pasti lebih ke arah ramah tamah hospitality dan lain-lainnya ya. Tapi rekan-rekan ketahuilah sesungguhnya ya eh, walaupun kita tampil di bagian front line ramah tamah hospitality gitu ya, menyambut tamu sehingga dapetin uang nggak nggak hanya nggak hanya wajah ini yang kita lihat jauh di belakang wajah ini beberapa gerigi-gerigi roda perusahaan tuh bergerak. Kalau satunya tidak berjalan, maka tidak akan berjalan sampai kitanya nih ke bagian depannya gitu, ke sales dan marketing di hotel gitu. Eh, Catatan akuntansi buruk aja mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran hutang atau kesalahan cash kita ada berapa sehingga yang tadinya kita mau mengentertainment seorang sebuah sebuah apa ya perusahaan besar atau PNS yang kira-kira nanti krunya nanti bisa nginap di hotel kita kita mau entertain dia mau ketemu dia kita entertain ternyata cash nggak segitu gitu. Cash untuk entertain itu nggak ada sedangkan kita harus naktir dia untuk mendapatkan eh, revenue dari MICE-nya dia itu. Jadi memang merupakan informasi dasar nih keadaan keuangannya dari setiap perusahaan. Coba tolong dipelajari apa yang akan dilakukan seorang CEO jika uang cash lebih sedikit daripada hutang. Jika uang cash lebih banyak dari hutang. Jika uang cash nggak ada sama sekali, cuma cuma properti ada di mana-mana. Gimana kalau umur umur peralatan udah 10 tahun? Sementara case-nya nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Semua kasus ini ada solusinya. Tapi ingat, kasus ini harus dilihat plek-plek dari datanya si akuntansi. Jadi kira-kira gitu. Saya mau jelasin sangat panjang sekali bakalan. Tapi nanti kalau ada case, boleh kita tukar pikiran.
Mas Arfian. Mas Arfian, eh, kita sebutnya maintenance ya Mas ya. Tadi apa Mas Arfian bilang? Si yang ditanyain itu tadi adalah Oops, wait. Renovasi ya, maintenance. Kita sebutnya maintenance. Dia jatuh pada kolom akuntansi maintenance. Ketika membeli sebuah properti, membeli alat, membeli aset, sudah akan ada umur akuntansinya, Mas. Misalkan umur akuntansi laptop adalah 5 tahun atau 3 tahun gitu ya. Maka ketika dia beli 30 juta, umur akuntansinya adalah 10 juta per tahun, alias sekitar 8 juta per bulan gitu ya. Ketika terjadi pembelian ini, maka diperkirakan pada tahun keempat, laptop ini sudah tidak berfungsi lagi atau nilai akuntansinya sudah nol, sudah elok untuk membeli laptop lagi. Maka akan ada satu target yang dibebankan kepada sales bahwa dia harus mampu mendapatkan 30 juta dalam waktu 3 tahun. Supaya di tahun keempatnya dia bisa beli laptop baru, supaya perusahaan bisa beli laptop baru. Jadi yang tadinya dia harus target itu si sales itu harus mampu untuk menutupi biaya gaji, biaya pajak, biaya lain-lain gitu ya. Sekarang dia harus mampu menutupi biaya amortisasi atau penurunan nilainya si aset. Termasuk salah satunya adalah renovasi dan perbaikan hotel. Ketika belinya AC, dihitung kira-kira bertahan berapa lama? 5 tahun misalkan ya. Maka nanti target atau kaca jendela atau apa itu sudah harus diperhitungkan. Ketika membangun hotel ini diperkirakan akan mampu bertahan selama 20 tahun. Kuat nih, konstruksinya kuat, kacanya yang terbaik, catnya juga mungkin cat yang weather wise gitu ya. Jadi misalnya kuat terhadap iklim. Tapi ini semua tetap ada nilai akuntansinya nih, Pian. Kita harus mampu membaginya berdasarkan nilai akuntansi yang kita perkirakan. Bangunan kita bangun senilai 20 miliar, tapi untuk 20 tahun. Maka 1 tahunnya, 1 miliar udah harus dijadikan target pendapatan bagi si sales nantinya. Udah kira-kira ambil 1 miliar, tambah tadi laptop harganya 3 juta, 3 juta sebulan ya. 10 juta setahun, itu dia harus dibebankan. Terus biaya maintenance-nya apa? Nah, tadi saya bilang makanya di tiap tahun bakal ada satu tim budget yang memperkirakan tahun depan kita pengeluarannya berapa. Nah, tim sales harus mendapatkan uang lebih dari pengeluaran-pengeluaran tersebut. Jadi ini semua sudah harus dihitung berdasarkan nilai akuntansinya si aset. Namanya nilai akuntansi aset, gitu Mas ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Chat berapa lama? 5 tahun sekali kan kita ngechat. Nah, biayanya berapa? Terus ditambah juga nilai inflasi uang ya. Jadi kalau sekarang 10.000, jangan-jangan 5 tahun lagi harganya 25.000 ya, dijadiin harga 25.000 nanti dia. Dihitung juga itunya. Nilai inflasi gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Siapa tadi? Tadi siapa yang bertanya? Vian ya, Arfian ya tadi ya bertanya. Gitu ya, Vian ya, kira-kira ya. Ya, Arfian, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan Baik. lagi, Pak. Terus Dari kemudian next. Rizka Fajriani Zain, pertanyaannya, selamat siang Pak, izin bertanya, bagaimana pelaporan keuangan perusahaan pariwisata dapat menarik investor? Tahu nggak yang dipikiran investor tuh apa? Investor itu mikirannya cuma dua. Pertama adalah dia mau uangnya balik
tapi lebih tinggi dibanding dia deposit ke bank. Itu pikiran pertama. Di bank, dia mendapatkan maybe 5, 6, 8% setahun. Kalau uangnya diendapkan di situ. Nggak ada resiko lagi. Ini Mbak Rizka ya tadi ya. Nggak ada resiko lagi, bayangin. Dia punya uang, investor mungkin 100 miliar ada kali ya. 100 miliar, dapat 6% setahun atau 8% setahun, nggak ada resiko. Taruhnya di bank. Dia dapatnya 6 miliar, 8 miliar. Siapa sih yang bisa lah dia hidup 6 miliar, 8 miliar itu. Terus ujuk-ujuk kita datang nih. Pak investor, saya punya catatan keuangan nih untuk bikin hotel. Gini, untungnya 4%. Nggak mau dia. Faktor resikonya perusahaan ini gagal, terus kemudian jauh lebih rendah dari bank, dan ada faktor diri kena tipu. Banyak faktor yang diperhitungkan untuk menurunkan uang sekitar berapa punya dipropos oleh sama kita gitu ya. Nah, ini tadi kalau laporan keuangannya berarti sudah harus komprehensif nih, Mbak Rizka. Pertama adalah dari segi uang. Tadi itu yang pertama mereka pikirkan. Kedua, dari sustainabilitasnya si perusahaan hotel ini. Jadi yang harus kita beberkan ke investor adalah termasuk blueprintnya pemerintah di daerah itu. Blueprint pemerintah di daerah itu bilang saat ini baru ada 2 lokasi spot wisata, tetapi 5 tahun lagi ada 8 spot, which means good enough untuk demand bagi calon-calon target marketnya. Ini juga menjadi satu faktor yang dikedepankan. Sekarang aja dengan 2 spot wisata, Pak investor, kita itu tingkat huniannya aja masih banyak hotel-hotel yang kelebihan muatan nih, masih nyari kos-kosan, masih nyari yang lain gitu. Padahal kalau kita nambahin hotel di situ masih ada demand-nya. Baru 2 spot nih Pak investor. Bayangkan 5 tahun lagi ada 8 spot pariwisata di sini. Ada glamping, ada apa ya, saya nggak tahu, ada taman bermain nasional, mungkin taman kanak-kanak atau zoo atau apa, itu akan ada 8 spot baru gitu ya. Ini mungkin akan menjadi peluang yang lebih besar lagi nih. Jadi udah uang tadi, bahwa uangnya lebih dari 8% kedapatannya. Kedua adalah masa depan, bahwa perusahaan ini bakal sustain kok, bakal berkelanjutan kok, mungkin sampai Bapak meninggal perusahaan ini masih ada. Jadi ke anak cucu Bapak. Itu harus ditaruh juga di situ. Terus kemudian jangan lupa, jangan selalu ngasih proposal yang sifatnya iming-iming aja, bagus-bagusnya aja. Ingat disrupsinya, AI muncul, tadi Traveloka muncul, Airbnb muncul, bahwa ke jalan situ, ke lokasi itu ternyata pemerintah belum ngasih jalan beraspal gitu. Itu dikasih tahu juga. Nah, semuanya ini akan menjadi perhitungan sama dia, plus dia cukup menghargai. Kalian datang tuh tidak menjual janji manis. Kalian menjual faktor risiko, bahwa janji manis ini ada faktor risiko, dan mitigasi risikonya adalah seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ini menjadi sebuah bahasanya komprehensif yang kalian akan nice try, cukup oke. Presentasi kalian tuh tidak menjual janji manis, which means nanti saya ketipu, nanti saya apa. Nah itu, jadi ada ketakutan itu. Pertama, uangnya harus balik apa enggak, sustain apa enggak perusahaan ini, dan secara karakter kalian tuh penipu apa enggak, itu juga akan dikaji sama dia. Jangan penipu. Jadi kalian udah harus deketinnya pakai pendekatan psikologis yang berbeda nih. Deketin istrinya, deketin keluarganya, dia sukanya apa, deketin atau main golf bareng sama dia. Pendekatan itu juga harus penting sebelum kalian memberikan proposalnya. Gitu Mbak Risa, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya. Dari Bunga Indah. Pertanyaannya, sore Pak Tommy, saya izin bertanya apa peran analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan hospitality? Ini kayak gini Mbak, ketika kita perlu laporan ini sebagai salah satunya adalah membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan di masa lampau berdasarkan data-data akuntansi di masa lampau. Ketika di masa lampau, kita itu tadi saya ibaratkan membeli daging cukup banyak
di Juli, karena bulan Juli ini restoran penuh, maka stok daging harus banyak. Ketika terjadi pembelian banyak, maka harga lebih murah. Oke, satu sisi yang make sense untuk membeli daging banyak pada musim liburan. Dari Juli ke Agustus, ternyata tadi Juli itu pembeliannya nih dikonsumsi oleh operasional di bulan Juli habis nih, banyak tamu yang datang gitu. Di bulan Agustus dia mau beli lagi daging, tapi sekarang harganya tidak lagi daging itu harga berapa, 100.000 ya, 100.000 per kilo. Sekarang harganya 125.000 per kilo di Agustus nih. Oke. Ternyata di Agustus karena orang sudah habis-habisan bayar untuk liburan, di Agustus nggak banyak yang berlibur, jadi which means nggak gitu banyak okupansi di hotel kita gitu. Yang terserap tadinya 1 ton daging di bulan Juli, maka di bulan Agustus nggak nyampe 100 kilo, cuma 50 kilo daging. Steaknya nggak kejual, paling dagingnya jadi untuk nasi goreng atau jadi sop-sopan. Steak sama sekali nggak jual, nggak ada orang kaya yang nginep di kita. Orang kaya di liburan kemarin nginepnya. Nah sekarang ini orang-orang bisnismen yang cuma nginep doang, kemudian dia bisnis, kemudian dia pulang. 1 ton diserap di Juli, 50 kg diserap di Agustus. Kalau kita mempunyai data dari tahun lalu bahwa terjadi seperti ini dan data itu berulang di tahun sebelumnya juga begitu, di tahun sebelumnya juga begitu gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi satu proses keputusan yang lebih matang bagi si manajer purchasing. Dia sekarang nggak beli 1 ton, dia beli 1,1 ton daging. Ketika di Juli, mumpung harganya masih 100.000. Di Agustus 125.000. Jadi udah 25% lebih banyak tuh. Lebih mahal. Maka dia akhirnya membeli seri daging tadi itu di angka 100.000 sebanyak 1,1 ton. Satu sisi. Terus kemudian di sisi lainnya dari tingkat okupasinya yang menurun di bagian mana, yang naik di bagian mana. Tadi kita bicara dari versi stok barang gitu ya. Sekarang kita bicara dari versi ekspansi perusahaan. Tahun lalu hotel ini mempunyai keuntungan yang untuk mengembangkan perusahaan punya uang 3 miliar yang diberi oleh owner sebagai bentuk usaha pengembangan dari hotel. Maka pada bulan Desember kemarin itu di board of direction-nya bilang, oh kalau gitu kita kembangkan hotel ini di tahun 2024 dengan membangun fasilitas gym atau membangun tambahan kamar di bagian sisi timurnya hotel gitu ya. Di putusan ini kita ada dana 3 miliar, kita harus membangun supaya revenue tetap dapat lagi lebih banyak lagi nanti di tahun 2025 gitu ya, 2025. Nah, saat itu yang kita harus lihat adalah kapan pembangunan ini elok untuk berlangsung. Gitu. Berdasarkan data okupansi, bahwa ternyata semester pertama merupakan semester yang lebih baik okupansinya dibanding semester kedua. Bahwa ada space dari Agustus sampai sebelum Desember, sebelum akhir tahun ya, November, Agustus sampai November, space ruang yang okupansi itu nggak 100%. Cuma 80-70%. Oke, saya sebagai manajernya hotel nih, sebagai mungkin direktur hotel, saya akan berpikir gini. Kalau gitu, saya akan suruh sama front office yang 80-70% ini jangan sampai ada yang nginep di bagian timurnya hotel, di kamar-kamar bagian timur. Sebisa mungkin di barat. Kalau memang nggak ada tempat lagi, baru makin ke timur. Karena pada saat itu saya akan melakukan pembangunan properti baru, which is bunyi tang tong atau beko atau apa debu, itu pasti lebih banyak ketika terjadi itu gitu. Maka saya putuskan dilakukan di Agustus sebisa mungkin sampai November selesai.
Kalaupun November nggak selesai, berhenti di Desember, bilang sama vendornya berhenti Desember, di Januari kita mulai lagi pembangunannya, gitu. Supaya mereka tidak terganggu, karena ini lagi banyak-banyak okupansi nih. Data-data ini nih yang kemudian menjadi tolak fundamental keputusan yang akan kita ambil. Ini baru dua. Kalau mau ada kasih pendapat juga boleh ya, maksudnya nggak selalu bertanya tuh mangga. Nanti kita lihat. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak. Ya, udah ya, aman ya. Iya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan juga nggak apa-apa, silakan diingat-ingat dulu aja pertanyaannya. Kalau kita nanti ketemu nanti kita bahas deh gimana sih eloknya gitu. Baik. Kalau gitu Zoom ini saya akhiri ya, Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan, terima kasih Mbak Nasya atas waktunya dan kesempatan Makasih, pada Pak. siang hari ini. Saya sangat menghargai. Thank you. Baik, makasih, Pak. Masih ada? Nanti saya DM Pak kalau mau tanya. Mau ditanya Rifki? Mangga, silakan, ada yang mau ditanya? Atau belum kedapatan? DM aja ya, oke? No problem, no problem. Nanti tanya aja ke Mbak Nasya, nanti Mbak Nasya yang apa bantuin untuk menjembatani. Siap. Baik, Oke, terima makasih kasih. rekan-rekan ya. Saya izin undur diri ya. Terima kasih Makasih atas banyak, waktunya. Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.